Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Semuanya dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita masih dalam silsilatul durus fi tazkiyatin nufus, dalam rangkaian pelajaran tentang pensucian jiwa. Semua ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah kita lakukan dalam rangka mensucikan jiwa yang telah banyak terkotori oleh noda dan dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Semua ini dalam rangka agar jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, yang pada akhirnya Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan ke dalam surgaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, yang akhirnya akan menjadi pilihan Allah di surganya kelak. Kemudian semua ini juga dalam rangka menyambut kedatangan bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan yang suci, yang mana tidak akan mensucikan jiwa kecuali jiwa yang suci. Bulan Ramadan, bulan yang suci, tidak akan mensucikan seseorang. Bulan yang suci tidak akan mungkin memberkahi setiap orang yang ada di dalamnya kecuali bagi mereka yang mau mensucikan dirinya sendiri. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya, dan telah merugi orang-orang yang telah menodai, yang mengotori jiwanya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diumumkan tadi, pada pertemuan kita kali ini akan bedah sebuah buku yang berjudul Adab dan Nikmat Kubur, yang dikarang oleh Syekh Husain bin Auda Al-Awaisyah hafizahullah taala, salah seorang murid senior dari Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini, perlu untuk kita sampaikan bahwasanya azab dan nikmat kubur merupakan bagian rangkaian silsilah dari al-iman kepada hari akhir, yang tidak akan sempurna, tidak akan sah iman seseorang kecuali harus dia beriman kepada hari akhir. Dan hari akhir artinya beriman dengan semua kejadian setelah kematian. Di antaranya tentang fitnatul qabr, pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Kemudian beriman tentang adanya nikmat dan azab kubur. Dan semua ini merupakan permasalahan yang gaib. Seorang mukmin diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan yang gaib, meskipun tidak
masuk nalarnya, tidak masuk akalnya. Wa yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, ada yang beriman kepada yang gaib. Meskipun tidak sesuai dengan akalnya atau yang masuk akalnya, maka wajib untuk dia menerima apa adanya sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini juga merupakan konsekuensi daripada syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di antara konsekuensinya, di antara maknanya adalah tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan apa yang telah beliau kabarkan, di antaranya tentang masalah yang gaib, yaitu di antaranya juga tentang masalah kiamat, tentang azab dan nikmat al-qabr. Kita tidak bisa mengindra, tidak bisa melihat atau menyaksikan tentang azab kubur. Namun ketahuilah azab kubur adalah hak. Karena Islam, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan asy-syar'u la ya'ti bima tuhilu bihi al-ma'qul. Syariat Islam atau Al-Quran dan hadis yang sahih tidak mungkin mendatangkan sesuatu yang mustahil. Walakinnahu qad ya'ti bima taharul uqul. Akan tapi syariat Islam, Al-Quran dan hadis terkadang mendatangkan sesuatu yang membuat akal kita tidak bisa menalarnya. Namun bisa ataupun tidak bisa, kewajiban seorang mukmin harus mengandalkan imannya daripada akalnya. Oleh karena itulah dia disebut sebagai orang yang beriman, yaitu beriman dengan apa yang Allah kabarkan dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun tidak sesuai dengan akal atau pikirannya. Karena akal terbatas, pikiran terbatas, sedangkan Al-Quran dan Sunnah adalah dua hal yang wajib untuk dipegang oleh seorang Muslim, dan tidak akan tersesat orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kitab Al-Qabr Adzabu wa Na'imuhu yang dikarang oleh Syekh Husain bin Auda Al-Awaisya hafizahullah taala, tidak mungkin kita bisa membahasnya semuanya. Kita insyaallah akan melalui poin demi poin secara global. Kalau ada hal yang perlu untuk kita jelaskan agak terperinci, namun tidak semuanya kita perinci karena keterbatasan waktu. Di sini Asy-Syaikh membawakan 8 poin tentang masalah azab ataupun nikmat al-qabr. Dan sebelumnya beliau membawakan sebuah bab, yaitu sebelum terjadinya al-maut, sebelum dicabut nyawa seorang. Beliau di sini disebutkan hal-hal yang terjadi menjelang dicabutnya ruh. Sebelum manusia meninggal dunia, manusia masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia masih ada ujian, apakah dia masih bisa melewatinya dengan baik? Bisakah dia pada akhir hayatnya tetap berpegang teguh dengan Islam wal iman ataukah tidak? Yang pertama di sini disebutkan oleh beliau tentang keraguan-keraguan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa orang beriman. Beliau menyebutkan hadis yang agak panjang, namun yang intinya adalah yang terakhir. Beliau membawakan sebuah hadis yang berbunyi, wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu, rawahul Bukhari. Nabi mengatakan tidak pernah Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, tidak pernah aku ragu-ragu terhadap sesuatu selain keraguan-raguanku untuk mencabut jiwa orang yang beriman. Orang beriman dia benci dengan kematian, dan aku benci untuk membuatnya benci. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki keraguan-raguan dalam mencabut nyawa seorang mukmin. Allah dihadapkan dengan dua hal untuk mencabut nyawa seorang muslim, orang mukmin, yang ini merupakan suatu sunatullah yang tidak akan mungkin terlewatkan. Dan yang kedua, Allah dihadapkan
dengan tidak inginnya orang mukmin untuk meninggal dunia. Allah tidak mau menjadikan orang mukmin tersebut menjadi tidak suka dengan dia dicabut nyawanya. Namun Allah memiliki sunnatullah, suatu hal yang pasti terjadi, yaitu al-maut. Makanya di sini Allah taraddadtu, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat keraguan. Kemudian yang kedua, beliau membawakan sebuah poin yang sangat penting yang untuk kita cermati dan untuk kita renungkan dan sekaligus untuk kita persiapkan, yaitu datangnya setan ketika detik-detik kematian. Setan, iblis, la'anahullah, tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah merasa tenang jika ada seorang yang beriman di atas muka bumi. Oleh karena itulah dia berusaha untuk menggoda manusia. Wala ka'udannahum siratal mustaqim. Iblis telah mengikrarkan, telah memproklamirkan ketika dia diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan la aqudannahum siratal mustaqim. Ya, aku akan duduk menghalangi manusia dari jalan yang lurus. Sampai akhir hayat manusia dia tetap menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesyirikan, kekufuran dan hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini disebutkan pada hadis yang pertama atau awal hadis disebutkan, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Sesungguhnya syaitan sangat antusias untuk mendatangi kalian setiap kali kalian memiliki suatu perkara. Di antara ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, syaitan menghadangi manusia, menghalang manusia untuk dia bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah, untuk dia mati dalam keadaan bertauhid. Setan tidak ridha dengan itu, maka setan pun terus melancarkan bisikan-bisikannya agar manusia tidak bisa mati dalam keadaan bertauhid, padahal mati dalam keadaan bertauhid merupakan miftahul jannah, kuncinya surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilallah, dia pasti masuk surga. Oleh karena itulah, sebelum detik-detik kematian tersebut, seorang muslim diwajibkan untuk memperkokoh keimanannya kepada Allah, untuk memperkuat ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya dari godaan setan ketika sakaratul maut, ketika detik-detik akhir hayatnya, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, dengan ucapan la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Ketika di dunia, ketika di alam barzakh, dan ketika di alam akhirat. Demikian pula ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, tidak ada yang bisa mengokohkan keimanannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengokohkan iman seseorang kecuali kalau orang tersebut telah berusaha dan bersungguh-sungguh dalam memelihara keimanannya kepadanya. Ini bab yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu ketika maut datang. Yang pertama disebutkan oleh beliau bahwasanya orang kafir minta kembali ke dunia ketika kematian mendatanginya. Seseorang tahu tentang amal ibadahnya, seseorang tahu tentang apa yang dia lakukan di dunia ini. Ketika dia melakukan kebaikan, di akhirat dia juga menyesal. Kenapa dia tidak memperbanyak dari amal ibadah? Apalagi orang yang kafir, orang yang berbuat kejahatan, kemaksiatan, di akhirat pasti akan menyesal. Semua pasti akan menyesal. Orang mukmin, orang yang baik menyesal. Orang mukmin menyesali perbuatan, kenapa dia tidak memperbanyak kebaikan-kebaikannya, amal solehnya. Demikian pula orang yang berbuat maksiat, kenapa dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya menyesal. Waji'a yawma idin bi jahannam yawma yatadzakkar insan wa anna lahu dzikra. Ketika manusia telah dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka teringat dengan apa yang mereka berbuat, wa anna lahu dzikra. Namun tidak ada lagi penyesalan pada waktu itu. Tidak berguna penyesalan pada hari kiamat. Orang kafir, sebagaimana di sini Allah berfirman, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un
la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Mereka ingin dikembalikan di dunia agar mereka bisa beriman kepada Allah, bisa memperbaiki amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semuanya telah terlambat. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Yang artinya, seandainya engkau melihat orang-orang mujrimun yang berlumuran dengan dosa, yang bergelimangan dengan kemaksiatan, mereka menundukkan kepalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia ini, na'mal salihah, agar kami bisa beramal saleh, inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang telah yakin tentang hari kiamat, yakin tentang dihisabnya manusia pada hari kiamat. Oleh karena itu, sebelum datangnya al-ajal, maka persiapkanlah kita, jangan sampai kita menyesali sebagaimana penyesalan orang-orang kafir, orang yang berbuat kemaksiatan, yang mereka ingin dikembalikan di dunia untuk memperbanyak dari amal ibadah, namun semuanya telah terlambat. Tidak ada lagi kecuali al-hisab, kecuali al-jaza, kecuali pembalasan pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya disebutkan di sini sakatul maut, bahwasanya setiap manusia ketika dia mau dicabut nyawanya oleh malakul maut, dia merasakan sakatul maut, pasti merasakan sakitnya sakatul maut. Apalagi orang kafir yang mereka sangat susah meninggalnya dikarenakan roh mereka tidak mau diambil oleh malakul maut. Kemudian yang ketiga, tidak diterimanya iman orang kafir ketika menjelang mati. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau sudah roh di kerongkongan dalam keadaan sakatul maut, tidak akan mungkin dicabut, tidak akan mungkin diterima taubat orang yang bertobat. Sebagaimana disebutkan juga di sini, lamma aghraqallahu fir'auna qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil. Faqala Jibril, ya Muhammad, fala ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fa adussu fi fihi makhafat an tudrikahu ar-rahmatu. Rawahul Bukhari. Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun berkata, aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang benar selain yang diimani oleh Bani Israel. Jibril berkata, wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku ketika mengambil lumpur laut yang aku masukkan ke dalam mulutnya, karena aku khawatir ya Fir'aun akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Tidak akan bermanfaat lagi taubat orang yang bertobat ketika dia telah dalam keadaan sakatul maut. Oleh karena itu, sebelum datangnya sakatul maut, ya ayuhan nasu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian yang keempat, datangnya malaikat maut menjelang kematian seorang hamba di sisi kepalanya. Di sini Syekh Husain Al-Awaisya menyebutkan dahulu poin-poin dalam hadis yang akan beliau sebutkan, yang dikenal dengan hadis Bara bin Azib, yaitu hadis yang panjang lebar tentang perjalanan roh seorang manusia yang mukmin maupun yang kafir ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia menghadapi pertanyaan munkar wa nakir, menghadapi nikmat ataupun azab kubur. Nanti akan beliau sebutkan panjang lebar, tidak mungkin kita baca semuanya, kita baca poin-poin yang beliau sampaikan di sini. Bahwasanya malaikat maut ketika kematian seorang telah datang, dia datang untuk mencabut nyawanya. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila ilaikum." Katakanlah, yatawaffakum malakul maut. Malaikat maut mencabut jiwa-jiwa kalian. Di sini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malaikat yang mencabut nyawa itu namanya malakul maut. Tidak ada dalam ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih tentang penamaan Israel.
ya, maka cukup bagi kita menamakannya dengan malakul maut. Adapun nama Israel ini diambil dari kisah Israiliyat yang tidak bisa kita jadikan pegangan, maka cukuplah Al-Quran dan hadis sebagai hujjah bagi kita. Dan disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, ya, terkadang ada hal-hal yang dipertanyakan oleh seorang mukmin, bahwa di dalam Al-Quran terkadang Allah menyebutkan yang mencabut nyawa itu malakul maut. Di lain ayat Allah mengatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan rusuluna, ya, rasul-rasul kami yang mematikan, mewafatkan manusia. Terkadang ya mungkin ada sebagian orang orientalis atau orang yang tidak suka dengan Al-Quran atau tidak suka dengan kaum muslim memberikan syubhat. Dalam Al-Quran kok terdapat perbedaan, kontradiksi dalam Al-Quran. Ya, maka kita jawab pertama kali tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Rabbmu, tentulah mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Namun karena kita yakin Al-Quran dari Allah, maka tidak akan mungkin ada pertentangan sama sekali. Maka kata para ulama, memang disebutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama Allah menyebutkan yang memafatkan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah malakul maut, yang ketiga adalah malaikat-malaikat yang lainnya. Maka dijamakkan, digabungkan oleh para ulama bahwasanya makna Allah yang memafatkan yaitu Allah yang memerintahkan malakul maut untuk mencabut nyawa manusia. Yang langsung mencabut nyawa manusia adalah malakul maut dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah malakul maut mencabut nyawa baik orang mukmin ataupun kafir, lalu roh orang mukmin ataupun orang kafir tersebut diambil oleh malaikat-malaikat yang lain, malaikatul rahmah ataupun malaikatul al-azab. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali dalam Al-Quran, khususnya tentang masalah siapa yang mencabut nyawa manusia, apakah Allah langsung ataukah malakul maut ataukah malaikatul azab atau malaikatul rahmah. Maka sekali lagi yang memerintahkan Allah, yang mencabut nyawa langsung adalah malakul maut dan kemudian diserahkan kepada malaikatul adab ataupun malaikatul ar-rahmah. Kemudian yang kelima, ya, pemberitahuan malaikat maut kepada orang mukmin dengan ampunan dan keridhaan Allah taala, dan kepada orang kafir dengan kemurkaan dan kemarahan Allah taala. Orang mukmin dia telah diberi kabar gembira oleh para malaikat sebelum dia masuk ke dalam alam barzakh. Sebelum dia di alam akhirat, dia telah diberi kabar gembira oleh malaikat. Sebagaimana yang Allah firmankan kepada orang-orang yang istiqamah di atas tauhid, yang istiqamah di atas akidah yang benar, akidahnya Rasul dan para sahabatnya. Allah berfirman dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian konsisten, istiqamah di atas tauhid, maka malaikat pun turun kepadanya sambil mengatakan alla takhafu, jangan khawatir kau, jangan takut, wala tahzan, jangan bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah sediakan bagi kalian. Ini sebagian para ulama tafsir mengatakan busra, kabar gembira diberikan oleh para malaikat ketika malaikat tersebut telah mengambil roh orang yang beriman kepada Allah, yang telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin bab yang kedua. Sekarang kita pindah ke bab yang ketiga, yaitu hal-hal yang terjadi setelah dicabutnya roh. Ini juga masih berkaitan dengan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang lebar, yang intinya yang pertama, mudahnya keluarnya roh seorang mukmin dan siksaan bagi orang kafir dengan susahnya keluarnya roh dari tubuhnya. Ini sudah kita sampaikan, orang mukmin awal kali dia mau dicabut nyawanya, dia telah dipanggil dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Ya. Ini ucapan malaikat sebagai kabar gembira kepada jiwa orang yang beriman ketika dia mau dicabut nyawanya. Berlainan dengan jiwa orang kafir yang mana malaikat mengatakan ya ayyatuhan nafsul khabithah,
wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang kotor. Ini sebagai bukti bahwasanya malaikat awal kali dia mau mencabut nyawa orang beriman sudah memberi kabar gembira, sedangkan kepada orang kafir memberikan kabar yang sangat buruk dan dengan panggilan yang sangat buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian keluarnya roh seorang hamba yang beriman seperti bau minyak kasturi atau misik yang paling wangi, sedang keluarnya roh orang kafir seperti bau bangkai yang paling busuk. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami akan menjadikan orang beriman sebagaimana orang mujrimin, orang kafir? Tentunya tidak sama. Di dunia ini, meskipun orang kafir mungkin memiliki minyak wangi yang paling wangi, namun ketahuilah di akhirat mereka memiliki bau yang sangat busuk yang mereka dicela oleh semua malaikat karena kebusukan minyak atau yang mereka pakai. Oleh karena itu ukuran orang beriman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bukan berarti kita di dunia tidak memperhatikan masalah wewangian dikarenakan Nabi SAW dan di antara sunnah Nabi SAW bila dikatakan kana salam yuhibbut tib, bahwa Rasul SAW mencintai atau sangat menyukai minyak wangi. Merupakan sunnah Rasul SAW untuk seorang itu membersihkan dirinya memakai wangi-wangian, terutama ketika mereka memasuki masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, roh seorang mukmin yang keluar dalam keadaan memuji kepada Allah taala, sebagaimana Rasul bersabda, innal mu'mina takhruju nafsuhu min baini janbaihi wa huwa yahmadullaha azza wa jalla. Sesungguhnya orang beriman ketika jiwanya keluar, rohnya keluar dari dua sisi dirinya, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu bahwasanya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di atas jalan iman, makanya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apabila roh dicabut akan diikuti oleh pandangannya. Pada karena itulah disunahkan misalnya kalau seorang meninggal dunia kemudian masih membelalak matanya, maka untuk ditutupkan matanya tersebut. Rasulullah SAW bersabda, inna ruha idza qubidu 'alaiha tabi'ahul basar, rawahu Muslim. Sesungguhnya apabila roh dicabut maka pandangannya akan mengikutinya. Kemudian yang kelima, para malaikat minta kepada Allah Ta'ala agar dibukakannya pintu langit semuanya satu persatu dengan membawa ruh orang mukmin sehingga dibukalah semua pintu langit. Ketika Malaikatur Rahmah membawa ruh orang mukmin dibawa ke atas langit, kemudian mau sampai ke langit dunia, langit yang pertama, mereka minta izin untuk dibukakan. Ketika dilihat adalah ruh orang mukmin, maka dipersilakan sampai langit yang ketujuh. Ini adalah keistimewaan orang yang beriman yang tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Kemudian yang keenam, tidak dibukakannya pintu langit bagi orang-orang kafir. Ketika sudah mau sampai kepada langit dunia, langit yang dekat dengan dunia, langit yang pertama, mereka pun diusir, mereka pun dilemparkan ke muka bumi ini dikarenakan mereka telah berbuat kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bisa memasuki pintu langit meskipun yang pertama. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dikembalikannya ruh orang mukmin ke bumi setelah ditulis catatannya di al-'illiyyin. Ketika roh seorang mukmin telah berada di langit yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada malaikat untuk mengembalikannya ke alam barzakh, ke alam kuburnya setelah dicatat amalnya di al-'illiyyin, yaitu catatan amal yang ada di atas langit sana. Kemudian yang kedelapan, rohnya orang kafir dilemparkan dari langit dengan sekali lemparan sampai jatuh di jasadnya setelah ditulis catatannya di sijil. Yang kesembilan, terhiburnya mayit dengan duduknya kumpulnya orang-orang soleh di kuburannya ketika sedang dikubur seukuran waktu disembelihnya unta dan dibagikannya daging unta tersebut. Di sini Nabi SAW bersabda, "Idza dafantumuni fa'aqimu haula qabri." Ini adalah ucapan sahabat Rasulullah SAW Amr bin As. "Idza dafantumuni fa'aqimu haula qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuksamu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa andur madza uraji'u bihi rusul rabbi." Jika kalian menguburkanku, maka berdirilah kalian di sekitar kuburanku seukuran waktu disembelihnya unta dan dibagikan dagingnya agar aku merasa senang terhibur dengan kalian dan aku melihat apa yang aku ambil dari para utusan Rabbku. Ini
Bukan berarti membuat walimah ataupun membacakan Al-Quran, membacakan surat Yasin di kubur, tidak. Namun mereka orang-orang yang mendatangi, yang mengikuti jenazah orang yang akan dikuburkan, disunahkan untuk mereka mendoakan sang mayit, untuk mereka berdiri di sekeliling kuburan untuk mengambil ibrah pelajaran, sebagaimana Nabi bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil lazzat," perbanyaklah kalian dari mengingat penghancur segala bentuk kenikmatan, yaitu al-maut. Nabi SAW ketika mau menguburkan jenazah, sebagaimana dalam hadis Bara bin Azib, ketika lubang baru digali, beliau berkumpul bersama para sahabatnya, merenungkan tentang azab kubur, merenungkan tentang kejadian di alam barzakh, sambil beliau mengatakan, "Istaizu ta'awadu billah min adabil qabr." Berlindunglah kalian dari azab al-qabr. Berkumpulnya orang yang soleh, berkumpulnya manusia di sekitar kuburan, namun dengan acara yang disyariatkan, bukan dengan cara yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua itu akan menghibur orang-orang yang beriman ketika dia di alam barzakhnya. Kemudian yang ke-10, himpitan kubur, dan tidak ada seorang pun yang selamat darinya. Diriwayatkan dari Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr, la naja Sa'd bin Mu'adz wa laqad dhamma dhammatan thumma ruhiyahu." Seandainya ada seseorang yang bisa selamat dari himpitan kubur, pasti akan selamatlah Sa'd bin Mu'adz. Sungguh ia telah dihimpit dengan satu himpitan kemudian dilepaskan. Ini bagi orang yang beriman. Dihimpitkan di sini bukan sebagaimana himpitannya orang-orang kafir yang ketika mereka dihimpitkan alam kuburnya, mereka pun hancur tulang belulangnya. Ada orang beriman, sebelum dia dihancurkan tulang belulangnya, dia dikembalikan lagi, tidak dihimpitkan sebagaimana himpitan orang-orang kafir. Dan orang kafir nanti akan kita juga sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengadab orang kafir, di antaranya dengan menyempitkan kuburannya, dengan menghancurkan tulang belulangnya sampai tidak ada bekasnya sama sekali. Dikarenakan Allah telah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sangat sempit. Sebagai ulama tafsir menukilkan sabda Rasulullah yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit adalah kehidupan di alam kubur, yaitu ketika orang-orang kafir disempitkan kuburannya sehingga hancur tulang belulangnya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ke-11, dikembalikannya akal kepada para mayit di alam kuburnya, dengan dia bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir. Kemudian yang ke-12, si mayit yang sudah dikuburkan mendengar bunyi suara sandal teman-temannya atau orang-orang yang mengantar ke kuburannya ketika mereka pergi meninggalkannya. Ketika manusia mengikuti jenazah yang dikuburkan, kemudian dia mau berpaling dari kuburan tersebut, maka orang yang dikubur mendengar suara teropak atau suara sandal atau trompa orang-orang yang akan berpaling dari kuburannya. Ini khusus bagi suara sandal saja, bukan suara yang lainnya. Karena masalah gaib tidak bisa kita mengkiaskannya dengan hal-hal yang lainnya. Kalau kita mengatakan boleh mayit itu mendengar suara apa saja selain suara sandal, maka ini butuh dalil. Karena ini masalah tidak bisa diketahui kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat salah, sangat batil kalau orang-orang itu misalnya saja ketika mayit di kuburan kemudian dibacakan surat Yasin atau Al-Qur'an ataupun ditalqinkan oleh seorang mudin misalnya, apabila datang kepada munkar wan nakir bertanya kepadamu siapa Rabbmu, maka jawablah Allah. Kok enak sekali. Tidak ada Rasulullah SAW, tidak pernah para sahabat Rasulullah SAW, para imam tabi'in atau para tabi'ut tabi'in atau para imam yang 4 mengajarkan hal seperti ini. Maka ini adalah suatu hal yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat merugikan kaum muslimin. Dikarenakan sebagian mereka terkadang ketika mereka disampaikan peringatan bahwasanya berhati-hatilah dari maksiat di dunia ini, janganlah engkau berbuat kejahatan di dunia ini karena engkau akan ditanya oleh malaikat munkar wan nakir. Maka mungkin ada sedikit keyakinan bahwasanya wah, enggak perlu tak khawatir. Karena apa?
ada Pak Mudin, ya, yang akan mendidik saya nanti. Ya, mungkin ada seperti itu keyakinan yang merugikan kaum muslimin dikarenakan kebid'ahannya tersebut. Kemudian yang ke-13, kapan mayit ditanya? Pertanyaan dimulai ketika setelah selesai dari penguburan. Ketika manusia yang mengiring jenazah telah pergi meninggalkan mayit, maka datanglah malaikat Munkar wa Nakir menanyakan kepada mereka, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu. Oleh karena itulah Nabi SAW sebelum meninggalkan pekuburan tersebut, beliau berwasiat kepada para sahabatnya. Dan ini adalah ucapan beliau, wasiat beliau kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu. Bukan diperintahkan untuk membaca surat Yasin atau membaca salawat-salawat yang bid'ah dan seterusnya, tidak. Namun Nabi cukup mengatakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita atau bitasbiti fa innahu al-ana yus'al. Mintalah ampun bagi saudara kalian dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya at-tasbit, yaitu pengokohan, istiqamah, karena sekarang dia telah ditanya. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia telah ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Kemudian yang ke-14, datangnya dua malaikat untuk bertanya, yaitu malaikat Munkar wa Nakir. Adapun tentang nama dan sifat dua malaikat yang datang kepada mayit, maka Nabi telah bersabda, idza qubral mayyit atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadima al-munkar wal akhar an-nakir fa yaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul fa yaqulu ma kana yaquluhu Abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa yaqulani qad kunna na'lam annaka taqul, rawahu Tirmidzi. Apabila mayit telah dikuburkan, akan datang kepada dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, yang satu disebut dengan nama Munkar dan yang satunya disebut dengan nama An-Nakir. Ini diantara iman kita kepada nama-nama malaikat, yaitu beriman dengan nama malaikat Munkar wan Nakir. Karena hadinya sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang mana seorang mukmin diwajibkan untuk beriman dengan malaikat. Di antara makna iman kepada malaikat yaitu iman dengan nama malaikat yang sahih dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Adapun mengapa dinamakan malaikat Munkar wan Nakir, ini diambil dari segi bahasa Arab. Al-Munkar wan Nakir itu dari An-Nakirah, yaitu orang yang misterius, yang tidak jelas. Dikatakan dua malaikat Munkar wan Nakir karena manusia ketika dikuburnya belum pernah melihat sama sekali wujud makhluk yang mendatangnya bertanya tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu dan apa agama. Maka dikatakan dia malaikat Munkar wan Nakir, dari diambil dari kata-kata An-Nakirah, yaitu makhluk yang misterius yang tidak dikenal sama sekali. Kemudian yang ke-16, keteguhan iman dari Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda, idza uqidal mu'min fi qabrihi utiya thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qauluhu yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Apabila seorang mukmin didudukkan di kuburannya, dia didatangi malaikat, kemudian ia bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah Ta'ala, tidak ada sembahyang hak kecuali Allah Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Yang demikian itu adalah firman Allah Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu. Inilah fadl minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini kita tidak mungkin bisa beriman sekarang ini kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan mungkin bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa Islam dan iman, kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kita tidak akan mungkin bisa menjawab pertanyaan Munkar wan Nakir kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah jangan pernah kita mengandalkan diri kita. Maka seorang mukmin harus selalu merasa rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu untuk menyombongkan diri. Meskipun kita banyak ibadahnya, apapun yang kita lakukan, itu semuanya kembali kepada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita ingat pernyataan malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan, maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami memiliki ilmu kecuali dengan apa yang Engkau ajarkan. Demikianlah seterusnya, apa yang kita miliki semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta at-tasbit, minta as-sabat, ya, untuk kita dikokohkan, untuk minta ketetapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Nabi SAW
sering membaca sebuah doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang zat yang bolak-balikkan hati, wahai zat yang bolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ya, tidak ada yang tahu apakah dia bisa mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Kita selalu ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainaha wa baina illa dira' fa yasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian dahulunya pada waktu awal hidupnya, dia Masya Allah amal ibadahnya, dia banyak rajin ibadah, sampai-sampai antara dia dengan surga hanya sejengkal saja, hanya selangkah saja. Namun takdir mendahulinya. Dia pun pada akhir hayatnya menutupnya dengan su'ul khatimah. Dia melakukan amalan-amal ibadah atau amalan-amalan yang masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun pada akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa husnul khatimah. Maka tidak ada cara kecuali kita terus istiqamah di atas tauhid, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita saya di dunia sekarang ini tidak bisa selalu konsisten tiap hari. Ibadah kita terkadang naik turun, pasang surut selalu ada pada iman kita. Maka teruslah sekali lagi berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang ke-17, jawaban orang mukmin dan gagapnya orang kafir. Sudah disampaikan tadi bahwasanya orang mukmin dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Semua itu dengan hidayah dan taufik dari Allah, dan dengan dia berusaha di antaranya dengan terus talabul ilmi, belajar ilmu agama, belajar tentang tauhid, tentang akidah, di antara al-usul al-thalatha, tentang pokok yang 3. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengarang kitab Al-Usul Thalatha. Dan alhamdulillah kita di masjid ini mengkaji Al-Usul Thalatha, di antaranya untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan munkar wa nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Semua itu dengan cara belajar dan terus belajar agar akidah kita betul-betul kokoh dan kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir di alam barzakh nanti. Kemudian orang yang soleh akan duduk tinggal di kuburannya dalam keadaan tidak takut sebelum ditanya. Sedangkan orang yang jelek amalannya, maka dia akan duduk di kuburannya dalam keadaan takut dan bingung. Seorang mukmin dari awal sudah kita sampaikan tadi, malaikat ketika turun mencabut nyawanya telah memberikan kabar gembira, telah memberikan panggilan yang baik, ya ayatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik. Maka dia pun tenang menghadapi pertanyaan munkar wa nakir, menghadapi alam kuburnya, karena dia telah diberikan al-busra, kabar gembira oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-19, dibukakan bagi orang yang beriman pintu yang menghadap ke surga dari kuburnya. Ketika seorang mukmin telah bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, dia pun diberikan nikmat kubur. Inilah yang disebut dengan nikmatul qabr. Ketika dia telah bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kubur, yaitu yang berupa di antaranya dibukakan bagi orang yang beriman pintu yang menghadap ke surga dari kuburnya, sehingga dia bisa melihat tempatnya di surga meskipun dia belum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir dibukakan baginya pintu ke neraka dari kuburnya, sehingga dia bisa merasakan bagaimana azab yang sangat pedih sebelum terjadinya azab di akhirat kelak. Sebagaimana Allah berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya dan pengikutnya. Fir'aun dikatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab. Api itu ditampakkan kepada Fir'aun dan kaumnya pada pagi dan petang hari, dan pada hari kiamat dikatakan adkhilu 'ala fir'aun, masukkanlah keluarga Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang sangat pedih. Wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar. Dan Allah berfirman juga dalam surah As-Sajdah, dan kami ingin menimpakan kepada mereka azab yang lebih ringan daripada azab yang sangat besar nanti pada hari kiamat. Azab kubur sangat dahsyat sekali, namun ada lagi yang lebih besar, yaitu azab di api neraka. Dan Fir'aun telah mendapatkan azab yang sangat besar dan juga azab yang kurang dari itu, yaitu azab di alam barzakh dengan ditampakkannya api neraka. Kita bisa bayangkan, ikhwani billah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah,
ya di siang hari, ya kita masih ada kipas angin, ya masih ada hawa, ya kita merasa kepanasan dan seterusnya. Ya kita bisa bayangkan bagaimana di alam kubur yang sangat sempit, yang gelap gulita, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana panasnya api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan kelompoknya dan kaumnya. Na'udzubillah min adzabil qabr wa min adzabil nar. Kemudian yang ke-21, orang mukmin akan melihat tempat kembalinya yaitu surga, sedang orang kafir akan melihat tempat kembalinya yaitu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita teruskan lagi. Dan ini ada hal-hal yang kita baca aja secara sekilas. Yang penting kita mengetahui secara global apa isi kitab ini. Yang kedua-dua dikatakan di sini orang mukmin akan dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, sedang orang kafir kuburnya akan disempitkan. Kemudian amal yang soleh diwujudkan dalam bentuk laki-laki yang baik rupanya, berbaju bagus, wangi dan berseri-seri. Sedang amalan yang buruk ia akan datang bentuk laki-laki yang buruk pakaiannya, berbau busuk dan beri kabar dengan hal-hal yang menyusahkannya. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dia merubah suatu hal yang abstrak, ya amal ibadah, amal yang soleh atau amal yang maksiat yang tidak berwujud, nanti akan diwujudkan Allah pada hari kiamat, pada waktu yang barzah dalam bentuk orang yang baik, yang tampan, yang menemani orang yang di alam kubur yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan sebaliknya Allah akan merubah amal yang jahat, amal maksiat dengan rupa orang yang sangat jelek rupanya, yang sangat menakutkan, menemani orang yang berbuat kemaksiatan ataupun kekufuran di dunia ini. Kemudian di antara bentuk azab kubur, orang kafir akan dipukul dengan tongkat besi atau dengan palu besi sampai menjadi debu. Ini adalah azab yang sangat mengerikan, yang mana dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya palu besi tersebut, tongkat besi tersebut diberikan kepada orang atau kepada makhluk yang sangat bengis, dia buta, tuli dan sebagainya, dan dia akan meremukkan tulang-tulang orang kafir dengan palu besinya tersebut. Yang mana seandainya palu besi tersebut dipukulkan di sebuah gunung, akan hancur gunung tersebut, dan palu besi tersebut akan dipukulkan kepada orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir. Nasallahu assalamu wal afiyah. Kemudian yang kedua, 5, sambutan penghuni langit terhadap jiwa yang baik dan kabar gembira yang baik untuknya. Ketika roh sudah sampai kepada langit dunia, dibukakan pintu langit untuk mereka bisa masuk, dan para penghuni langit pun menyambut gembira para roh-roh orang-orang yang beriman. Ini semua perjalanan yang gaib, yang kita hanya bisa beriman dan bisa menelaah dan bisa merenungkan serta bisa betul-betul mengambil ibrah dari semua yang kita sampaikan ini. Yang ke-26, tidak adanya sambutan penghuni langit terhadap jiwa yang jelek atau jiwa orang yang kafir dan kabar buruk bagi mereka. Yang ke-27, diperlihatkannya neraka di mana orang mukmin atau di mana Allah telah menjaga orang-orang mukmin darinya. Ini sebagai azab al-qabr bagi orang kafir sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Yang ke-28, dibukanya lubang yang menuju surga untuk hamba yang jelek agar mereka bisa melihat kenikmatan surga yang Allah telah palingkan ia darinya. Orang kafir, orang yang berbuat kemaksiatan, ditampakkan awal mulanya ketika dia masuk alam barzakh tentang surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun ditampakkan neraka agar bisa merasakan betul-betul adab yang sangat pedih. Inilah asal tempatmu kalau engkau beriman kepada Allah. Inilah asal tempatmu kalau engkau beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkannya surga bukan memberikan nikmat, justru memberikan azab. Karena dia tahu ini sebetulnya yang ia raih, namun karena dia berpaling daripada iman kepada Allah, berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-29, para malaikat mencium roh hamba yang mukmin. Yang ke-30, kegembiraan orang-orang mukmin yang telah mati, yang lain dengan datangnya roh orang mukmin yang baru dikubur, melebihi kegembiraan orang yang kehilangan barangnya lalu kembali mendapatkannya. Orang mukmin dengan mukmin yang lain saling bergembira. Mereka bertemu lillahi wa fillah, karena Allah dan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula pada hari kiamat ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman, dengan roh-roh orang yang beriman, mereka pun bergembira sebagaimana mereka bergembira ketika mereka di dunia ini. Rohnya seorang yang beriman akan istirahat bersama roh-rohnya orang mukmin lain dari segala kesusahan dunia. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka-mereka beriman kepadanya. Yang ke-32, terus-menerusnya diperlihatkan tempat kembalinya seseorang baik surga maupun neraka selama di alam kubur. Karena adab kubur ataupun nikmat kubur, di antara bentuknya orang mukmin diperlihatkan surga sejak dari awal dia bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir sampai dibangkitkannya hari kiamat, melihat surganya, melihat kenikmatan di alam surga meskipun dia belum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang kafir, dia ditampakkan api neraka dari awal dia masuk ke dalam alam barzakh, sejak awal dia tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wan nakir sampai dibangkitkannya hari kiamat kelak. Kecuali bagi para pelaku maksiat, pelaku maksiat, meskipun dia diadab di kuburnya, namun kata para ulama, adab kubur ada dua macam. Adab kubur yang kekal abadi dari awal sampai hari kiamat, dan yang kedua adab yang mungqati, yaitu adab bagi para pelaku dosa besar, yang mana mereka meskipun dia ada pada awalnya, namun adab tersebut akan berhenti dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-33, binatang-binatang ternak mendengar suara orang yang disiksa di alam kubur. Nabi mengatakan, innal mauta la yu'adzabuna fi kuburihim hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum. Sesungguhnya orang yang mati mereka akan diadab di alam kuburnya hatta innal bahaim. Bahkan sampai-sampai binatang ternak mendengar suara-suara mereka. Ini kekhususan Allah yang diberikan kepada binatang ternak tersebut yang bisa mendengar suara-suara azab kubur. Adapun manusia dan jin
dikarenakan mereka harus beriman dengan yang gaib, maka mereka pun disembunyikan permasalahan azab ataupun nikmat kubur. Oleh karena itulah tidak benar kalau orang-orang yang mengingkari azab kubur dengan dia mengatakan, ya kalau kita menggali kuburan tidak kita dapatkan disembunyikan kuburan, kita tidak melihat adanya api neraka meskipun kita masuk ke dalam kuburannya orang-orang kafir misalnya. Maka kita jawab bahwasanya ini adalah hal yang gaib. Ya, binatang bisa mendengar azab kubur sedangkan manusia tidak bisa, karena masalah gaib tidak bisa dipanca indera. Ini untuk membedakan antara orang yang diberi taklid, diberi kewajiban oleh Allah dengan yang tidak diberi kewajiban. Bahaim, binatang ternak tidak diberi kewajiban, maka diperlihatkan sesuatu yang gaib, karena tidak ada permasalahan antara dia beriman dengan gaib atau yang tidak. Sedangkan orang beriman maka dipisahkan dengan orang yang kafir dikarenakan imannya dengan hal-hal yang gaib seperti ini. Kemudian alam kubur ada tempat persinggahan. Pertama, dia adalah tempat-tempat persinggahan akhirat. Ya, alam itu ada 3. Alam dunia, yang kedua alam barzakh, dan ketiga alam akhirat. Alam dunia, alam yang tidak kekal abadi. Demikian pula alam barzakh, dia hanya sebuah tempat peristirahatan, sebuah tempat persinggahan yang nantinya akan menuju ke kampung halaman yang hakiki, yaitu negeri akhirat. Nabi SAW bersabda, al-qabru awwal manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan merupakan tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aitsaru minhu. Jika dia selamat dari azab kubur, maka yang setelahnya akan lebih mudah lagi. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Maka kalau dia tidak bisa selamat dari azab kubur, maka yang setelahnya lebih dahsyat lagi. Maka naudzubillahi min dzalik. Nabi juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabr afdau minhu. Tidaklah pernah aku melihat suatu pemandangan yang sangat mengerikan kecuali al-qabr, dan kuburan itu lebih mengerikan sekali. Yang ke-35, orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka alam kuburnya akan dipenuhi dengan gelap. Sebelumnya, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi, bahwanya kuburan merupakan tempat yang sangat mengerikan, yang tidak ada yang mengerikan kecuali alam al-kubur. Oleh karena itulah Nabi SAW mewasiatkan kepada kita dengan sabda beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Di antara manfaatnya tudzakiru umurul akhirah, agar kalian ingat tentang negeri akhirat. Manusia pagi, siang, sore, malam, kebanyakan mereka berlinang dengan dunia. Mereka menyibukkan diri dengan dunia, memeras keringat untuk dunia. Maka jangan sampai manusia itu terlalu cinta dengan dunia, maka dia diperintahkan, disyariatkan untuk berziarah kubur, agar ingat dan lebih yakin bahwasanya dunia ada tempat yang sementara, adapun akhirat ada tempat yang hakiki. Oleh karena itulah Nabi SAW juga mengajarkan kita sebuah doa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak dari segala cita-cita. Artinya kita harus meyakini akhirat merupakan tempat kita yang hakiki, maka wajib untuk kita mempersiapkan diri lebih dari persiapan kita untuk meraih dunia ini. Namun bukan berarti kita meninggalkan dunia, tidak. Namun dunia kita jadikan sebagai perantara untuk kita meraih negeri akhirat kita. Kemudian yang tadi dikatakan, orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka alam kuburnya akan dipenuhi dengan kegelapan. Yang ke-36, suara siksaan alam kubur tidak akan bisa didengarkan oleh orang yang masih hidup. Ya, Nabi bersabda, inna hadil ummata tubtala fi kuburiha falaula alla tadafanu la da'atullah an yusmi'akum min adabil qabr alladhi asma'u minhu. Sesungguhnya umat ini diuji di kuburan mereka, yaitu dengan pertanyaan munkar wa nakir. Seandainya mereka tidak saling memendamkan atau menguburkan satu sama lain, aku sungguh akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kalian dari azab kubur yang aku dengar. Jadi manusia tidak bisa mendengar azab kubur sama sekali.